Selamat datang di video membuat kasus Anda oleh Philadelphia Bantuan Hukum. Video ini akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk mempersiapkan konferensi tunjangan bagi anak. Setiap kasus tunjangan anak selalu melalui langkah yang sama. Pertama-tama, Anda harus mengajukan tuntutan tunjangan dengan cara mengisi apa yang disebut keluhan untuk mendapatkan tunjangan. Lalu pengadilan akan memberikan jadwal tanggal sidang untuk bermusyawarah. Pada saat musyawarah ini, petugas pengadilan akan memanggil pejabat konferensi yang akan memeriksa seluruh penghasilan dan biaya untuk anak dari masing-masing orang tua. Pejabat konferensi akan memutuskan siapa yang akan membayar tunjangan untuk si anak dan berapa jumlahnya sesuai dengan aturan undang-undang yang ditetapkan oleh pengadilan. Pertama-tama, dia akan menjumlahkan jumlah penghasilan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan jumlah penghasilan keluarga. Penghasilan orang tua adalah jumlah dari semua yang didapat oleh kedua orang tua. Misalnya, dari Social Security dan organisasi kesejahteraan. Ini juga termasuk bonus, komisi, hasil dari menang undian, atau gaji di bawah meja, dan uang yang didapat dari hasil menuntut orang lain. Semuanya akan dihitung sebagai penghasilan. Selanjutnya, petugas konferensi akan berunding dengan pedoman dari tunjangan untuk anak Pennsylvania untuk mencari tahu berapa jumlah tunjangan untuk si anak yang akan didapat setiap bulannya berdasarkan dari jumlah penghasilan kedua orang tua. Orang tua yang tidak memiliki hak asuh diharapkan untuk membayar bagian dari jumlah tersebut kepada pihak lain yang tinggal bersama si anak. Sebagai contohnya, jika orang tua yang tidak memiliki hak asuh mempunyai setengah dari jumlah penghasilan, dia akan membayar setengah dari jumlah pedoman yang ada di dalam tunjangan untuk anak dalam setiap bulannya. Jika mereka mendapatkan seperempat dari jumlah pendapatan, maka mereka akan membayar seperempat dari jumlah pendapatan yang ada. Jika mereka mendapatkan seluruh jumlah yang ada, mereka akan membayar seluruh jumlah yang ada dari pedomannya, dan begitu dengan seterusnya. Petugas konferensi akan melakukan perhitungan ini, dan jika semua orang setuju dengan jumlah yang ditentukan oleh petugas konferensi, kasus ini akan selesai pada saat itu juga. Jika orang tua tidak setuju, akan ada sidang di kemudian hari dengan dukungan utama, di mana Anda harus menunjukkan bukti-bukti termasuk kesaksian tentang apapun yang diperdebatkan. Lebih dari 90% orang yang hadir di pengadilan tunjangan untuk anak tampil tanpa pengacara. Itu berarti terserah Anda untuk mengetahui apa yang harus ditanyakan atau diminta dan juga apa yang Anda harapkan. Ada beberapa mitos umum tentang tunjangan untuk anak yang sering menghalangi orang tua dari mencapai kesepakatan di konferensi. Masalah umum yang pertama datang pada saat orang tua meminta sidang dengar pendapat dengan dukungan utama, karena mereka berpikir pada saat mereka datang ke dengar pendapat berdasarkan pedoman dukungan yang akan memberikan mereka pendapatan, terlalu sedikit untuk membiayai diri mereka sendiri. Pada dasarnya, jika Anda mengajukan keberatan pada saat konferensi, hanya karena Anda berpikir bahwa itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan bukan karena kesalahan yang dibuat oleh petugas konferensi, Anda tidak akan mendapatkan hal yang berbeda. Jumlah kewajiban tunjangan untuk anak dari orang tua tidak akan begitu besar, sehingga orang tua tidak akan mampu membiayai dirinya sendiri. Ada jumlah pendapatan yang disebut cadangan tunjangan untuk diri sendiri yang merupakan bagian dari pendapatan orang tua yang didapatkan
dari bagian yang selalu diberikan oleh orang tua kepada provinsi bagian negara yang disimpan sehingga orang tua dapat membiayai dirinya sendiri. Hal itu seringkali sangat penting ketika orang tua harus membayar tunjangan untuk anak untuk beberapa keluarga. Jika Anda membayar tunjangan untuk anak yang lain, akan mengambil lebih dari setengah pendapatan orang tua atau menempatkan pendapatan orang tua di bawah cadangan biaya diri sendiri. Pengadilan akan mengurangi semua perintah tunjangan sehingga orang tua akan memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup. Mendengarkan hal ini, beberapa orang tua akan berpikir, "Oke, saya hanya akan mencari uang sedikit saja, sehingga saya juga akan berhutang sedikit kepada tunjangan untuk anak." Namun orang tua tidak bisa secara sadar melakukan hal itu, mengurangi pendapatan mereka, dalam rangka untuk melupakan kewajiban tunjangan anak. Jika orang tua bisa membuat lebih banyak uang daripada yang dia dapatkan, pengadilan akan melakukan perhitungan dengan menggunakan kemampuan produksi orang tua, bukan berasalkan dari pendapatan aktual orang tua. Kapasitas produktif adalah berapa banyak orang tua mampu untuk berproduksi, meskipun mereka produksi atau tidak. Kebingungan yang lain adalah hubungan antara tunjangan untuk anak dan hak asuh anak. Pada dasarnya, tunjangan dan hak asuh adalah benar-benar terpisah. Orang tua tidak akan mendapatkan hak asuh anak mereka hanya karena mereka membayar tunjangan untuk anak. Dan juga tidak akan ada orang tua yang ditolak hak asuh mereka hanya karena mereka tidak mampu membayar tunjangan untuk anak. Anda tidak perlu memiliki hak asuh untuk mengajukan tunjangan untuk anak dan mulai menerima tunjangan. Anda hanya harus memiliki anak yang tinggal dengan Anda. Saat orang tua memiliki berbagi hak asuh dan bersama dengan si anak sekitar 50% dari waktu yang ada, itu seringkali terjadi tetapi tidak selalu. Orang tua tidak lagi harus membayar tunjangan. Karena itu, seringkali orang tua berpikir, aku akan mengajukan hak asuh 50-50 dan kemudian saya harus dapat berhenti membayar tunjangan anak. Namun demikian hakim akan merasakan ketika orang tua mengajukan hal tersebut hanya karena dimotivasi oleh keinginan untuk berhenti membayar tunjangan, sehingga hal ini tidak akan bekerja. Sekarang saat kita sudah membicarakan tentang hubungan antara tunjangan dan hak asuh, marilah kita berbicara tentang hubungan antara tunjangan dan kesejahteraan. Jika orang tua yang memiliki hak asuh atau pengasuh mendapat tunjangan uang dari Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Kesejahteraan Rakyat akan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan tunjangan dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Idenya adalah bahwa Departemen Kesejahteraan Rakyat tidak seharusnya menanggung sisa-sisa ketika orang tua gagal untuk menunjang anaknya. Orang tua yang memiliki hak asuh tidak mempunyai pilihan dalam hal ini. Departemen Kesejahteraan Rakyat akan mengajukan tuntutan terlepas dari apa yang Anda inginkan. Satu-satunya pengecualian adalah untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipercaya bahwa Departemen Kesejahteraan Rakyat akan membuat mereka dalam situasi yang berbahaya jika mereka mengajukan tuntutan. Hanya dalam situasi tersebut, orang tua dapat meminta Departemen Kesejahteraan Rakyat untuk tidak mengajukan tuntutan untuk tunjangan terhadap pihak orang tua yang lain. Beberapa orang tua berpikir bahwa jika Departemen Kesejahteraan Rakyat mengajukan tuntutan tunjangan, orang tua yang memiliki hak asuh akan mendapatkan bantuan uang tunai dan juga pembayaran tunjangan. Hal ini tidak benar. Pembayaran uang tunjangan akan masuk ke Departemen Kesejahteraan Rakyat.
meskipun pengasuh mungkin akan mendapatkan sebagian dari uang tersebut dalam bentuk pembayaran. Dasar-dasar tunjangan anak ini seharusnya menginformasikan keputusan yang Anda akan buat tentang kasus Anda, termasuk apakah Anda ingin menyelesaikannya di konferensi. Jika Anda tidak membuat kesepakatan di konferensi, Anda akan pergi ke sidang, dengar pendapat dengan disertai dukungan utama. Dukungan utama akan melihat pendapatan dan pengeluaran Anda dan melakukan penghitungan yang sama seperti petugas konferensi. Jika Anda masih belum bisa menyetujui, Anda akan harus menunjukkan bukti mengapa jumlah pedoman tersebut salah. Sebagai contohnya, jika perhitungan gagal memasukkan biaya perawatan anak, Anda akan ingin menunjukkan bukti pengeluaran tersebut dan membantah bahwa biaya tersebut harus diikutsertakan. Jika permasalahannya adalah bahwa pihak yang lain mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan uang lebih sedikit daripada yang sebenarnya mereka dapatkan, atau mereka mengatakan bahwa mereka tidak bekerja, padahal Anda mengetahuinya bahwa mereka itu bekerja, Anda juga ingin menunjukkan bahwa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebagai contoh, Anda bisa menanyakan apakah mereka memiliki ponsel, mobil, atau apartemen di mana mereka membayar sewa, dan berapa banyak yang mereka keluarkan untuk hal-hal tersebut. Seringkali biaya tersebut akan melebihi dari apa yang mereka katakan tentang penghasilan mereka dalam setiap bulannya. Anda juga dapat menunjukkan bukti-bukti seperti misalnya foto saat mereka memakai seragam kerja, atau pesan teks, atau tautan di media sosial yang mengeluh tentang pekerjaan. Jika pihak lain mengatakan bahwa mereka sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan, ingatkanlah kepada dukungan utama bahwa jika seseorang tidak bekerja tetapi mampu, pengadilan dapat memerintahkan mereka untuk membayar tunjangan untuk anak berdasarkan kapasitas penghasilan mereka. Untuk menunjukkan kepada pengadilan bahwa orang tersebut mempunyai kapasitas, ajukanlah pertanyaan seperti ini. Kapan mereka terakhir bekerja? Berapa banyak penghasilan yang mereka dapatkan? Apakah mereka lulus dari sekolah menengah atas atau perguruan tinggi? Atau jika mereka mempunyai kesehatan yang baik dan mampu bekerja dan sebagainya. Anda ingin menunjukkan bahwa orang tersebut bisa bekerja tetapi tidak mau berusaha. Proses tunjangan untuk anak dapat membuat Anda stres. Tapi berbekal dari pengetahuan dan harapan yang realistis, Anda akan dapat bertindak sebagai wakil diri Anda sendiri dan mendapatkan hasil yang memuaskan.